Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rahmatan nabiyyin wa ridal mursalin wa Allahumma ahdini bi'ilmi wa zayyinni bil-'ilmi wa habibni taqwa ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Babul i'tikafi, bab menerangkan tentang i'tikaf. Di antara kesunahan yang sangat dianjurkan terutama dalam bulan Ramadan ini adalah i'tikaf. I'tikaf adalah berdiam di dalam masjid muksun makhsusun di syakhsin makhsusin bimakanin makhsusin biniyatin makhsusatin. Jadi berdiam di dalam masjid bagi seseorang yang ditentukan, artinya bagi seorang muslim yang tentu tidak hadas besar, tidak nafsu hadas besar, diam itu dengan niat untuk melaksanakan iktikaf. Di mana iktikaf itu? Iktikaf hanya sah dilaksanakan di dalam masjid. Iktikaf itu hanya sah dilaksanakan di dalam masjid. La yasihul i'tikafu illa bil masjid. Dalam kitab yang lain dikatakan la yasihu ora sah apa al-i'tikaf illa bil masjid, kejaba ing dalem jedone masjid. Nah, masjid tentu lain dengan musola. Musola itu bukan masjid. Sehingga ketika ada orang mengatakan waqaftu hadhihi lis-shalah, tempat ini saya wakafkan untuk dipergunakan sholat. Lafal seperti ini adalah lafaz yang sharih, yang jelas untuk memastikan bahwa itu adalah tempat yang diwakafkan untuk apa? Digunakan sholat. Jadi belum mengarah kepada masjid. Ketika seorang mengatakan waqaftu hadhihi lis-shalah sharih fil waqfiyah, lafalnya jelas bagaimana? Jelas menjadikan itu wakaf untuk sholat. Tapi kinayah bil masjidiyah, tentang kemasjidannya masih belum jelas, masih kinayah. Kalau dia berniat yang dikendali dengan kata-kata ini saya wakafkan untuk digunakan sholat, maksudnya dia dalam hati itu ingin dijadikan masjid, ada niatan dijadikan masjid, maka tempat itu menjadi masjid, boleh untuk i'tikaf. Kalau tidak ada niatan seperti itu, berarti itu bukan masjid, tapi itu sekedar musola. Maka musola itu belum bisa digunakan untuk apa? I'tikaf. Jadi i'tikaf hanya boleh dilaksanakan di dalam masjid. Batas i'tikaf itu diamnya seberapa? Dalam kitab Al-Gharib, Al-Mu'in diterangkan di sana. Jadi fauqa qadri tuma'ninah. I'tikaf itu sekadar ukurannya adalah di atasnya ukuran tuma'ninah. Tuma'ninah itu ukurannya adalah ukuran kita mengucapkan lafal subhanallah. Tapi yang menghitungkan, dihitung. Subhanallah berapa detik itu? 5 detik kira-kira ya. Subhanallah malah 4 detik itu. Coba dihitung. Subhanallah 5 detikan ya. Berarti kira-kira di atas 5 detik sekitar 6 detik. Berdiam kira-kira sudah ada 6 detik lah, kira-kira begitu. Yang penting ukurannya adalah berdiam di dalam masjid sekadar atau seukuran berapa? Kira-kira di atasnya ucapan
Allah. Paham betul? Nah, itu namanya i'tikaf, itu minimal. Lah kaya awake dhewe lenggah teng mriki nek pirang menit kata gitu, setengah jam kan. Maka ketika orang itu berdiam di dalam masjid tidak diniati i'tikaf, ya dia nggak dapat pahalanya i'tikaf, nggak dapat pahala i'tikaf. Maka penting perhatikan betul. Setiap kamu masuk di dalam masjid, ingat kesunahan-kesunahan yang Allah, yang Rasulullah ajarkan kepada kita ini harus kita perhatikan dan supaya kita amalkan. Awet berangkat ke masjid enek dongane kan, Allahumma inni as'aluka bi haqqis sa'ila alaik wa bi haqqir raghibina ilaik wa bi haqqi mamsyaya hadza ilaik fa in lam akhruj asharan wala batara wala riya'a wala sum'ah bal kharajtu tiqa'a saqadik wa butiqa'a mardatik ila akhiri. Itu ada doanya itu. Begitu banyak sunnah-sunnah Rasulullah yang harus kita laksanakan. Berangkat dari kamar ada doanya. Kemudian masuk dalam masjid, jangan sekali-kali kaki kiri dulu yang kita masukkan. Kalau masjid kita ini dari mana masjidnya? Itu undak-undakan itu sudah masjid. Undak-undakan sudah masjid itu. Itu di bawah tangga itu sudah hukumnya masjid itu. Maka masukkan kaki kanan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kaki kanan masuk, berdoa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatika. Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaba. Lagi Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatika. Kanan dulu. Setelah itu berniatlah i'tikaf. I'tikaf yang paling baik kita niati nazar. Maka di dalam kitab ini, kitab Takbirah Satidah ini ada beberapa sunnah i'tikaf. Di antaranya ayang dzurahu yusaba alaihi sabal fardi. Sunnah i'tikaf itu diniati nazar. Agar apa? Agar kita memperoleh pahala fardu. Karena nazar ini wajib. Nazar adalah termasuk ibadah yang harus dilaksanakan, wajib. Ketika orang itu nazar maka harus dilaksanakan, berarti wajib. Nah, ketika kita niat nazar maka akan menjadi dapat pahala fardu. Terlebih ini Ramadan, sering kita dengarkan ibadah sunnah di dalam Ramadan laksana apa? Pahalanya laksana ibadah fardu di selain Ramadan. Ibadah fardu di dalam Ramadan pahalanya 70 kali lipat fardu di selain Ramadan. Ini harus kita perhatikan, harus diperhatikan betul. Nah, ketika tadi sunnahnya diniati nazar, yang sering kita pakai niat itu, yang sering saya ajarkan, bagaimana itu niatnya? Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi nazran ma dumtu fihi lillahi. Ini niat saya dapat itu ketika ngaji sama Ya Sya'rani Kudus. Allahumma billahu warhamhu. Beliau ini ahli tafsir, hafidz Quran, ahli tafsir, orang alim betul. Bisa pun Baharwani. Ya Sya'rani Kudus dapat ini niat, model niat seperti ini dari Mbah Yai Arwani Kudus, Al-Hamil, Al-Arif Billah, Baharwani Kudus, hamil Quran. Niat saya ingat betul waktu itu pas ngaji akad pasar di Masjid Kudus. Beliau menyampaikan bahwa i'tikaf yang terbaik itu diniati nazar, dan niatnya seperti tadi itu. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidin nadran ma dumtu fihi lillahi. Itu kalau diterjemahkan begini kan. Saya niat i'tikaf nazar di masjid ini selama saya berada di dalam masjid ini lillahi ta'ala. Sehingga dia tidak terbelenggu dengan nazarnya. Karena apa? Karena nazarnya itu selama dia di dalam masjid. Kalau sudah keluar masjid berarti sudah lepas nazarnya. Paham betul nggih? Kalau di dalam kitab ini niatnya sama maksudnya tapi lain. Lafalnya begini. Di sini ada niatan nawaitul i'tikafal mangdzur. Ada lagi yang niatnya nazartu an a'takifa fi hadzal masjid muddata iqamati hadhihi fihi. Sama dengan yang tadi itu yang enak yang tadi itu.
Nah, niat yang tadi itu sanadnya saya dari Mbah Yai Sya'rani Kudus, itu termasuk al-Hamil Quran, ahli tafsir ya. Saya ulangi lagi, tadi iktikaf ini merupakan ibadah yang luar biasa pahalanya, terlebih Ramadan, dan sebaiknya kita niati apa? Nazar. Ukuran diamnya di masjid berapa itu minimal? Berapa tadi? Fauqa qadri tumanina, di atas ukuran apa? Tumanina. Jadi kita ketahui hitung menit ke atas itu sudah. Nah, kemudian tentang masalah tempat yang digunakan itikaf itu harus berupa masjid. Harus apa masjid. Kecuali ini ada keterangan tertambahan saja. Wa fi qaulin, dalam pendapat yang lain, tapi ini mazhab Imam Hanafi, innahu yasihul i'tikafu lil mar'ah faqat idza ayyanat makanan fi baitiha lis-shalah wa huwa muhtamadu madzhabil Imam Abi Hanifah. Ada satu pendapat mengatakan sah iktikaf bagi seorang perempuan saja. Orang perempuan saja. Orang perempuan ketika di rumahnya dia ada tempat yang dikhususkan untuk sholat. Misalnya kita punya kakak perempuan, adik perempuan yang sudah balik, misalnya punya ibu, misalnya ibu, kakak perempuan atau saudara kita perempuan, dia mentakyin, menentukan tempat yang digunakan sholat di rumah. Misalnya ini tempat untuk sholat saya. Ada kan di rumah ada tempat sholat kan? Ada tempat untuk sholat kan? Ada di situ kasih sajadah, misalnya ada sajadah yang khusus untuk dia setiap saat sholatnya di situ. Tempat itu boleh digunakan untuk iktikaf. Tempat yang sudah ditentukan untuk digunakan sholat oleh orang perempuan di rumahnya itu boleh digunakan untuk iktikaf. Tapi ini khusus untuk orang perempuan, dan ini menurut mazhab Imam Abu Hanafi. Kalau Abu Hanifah. Kalau menurut mazhab Syafi'i tidak boleh. Tetap kalau mazhab Syafi'i iktikaf hanya bisa dilaksanakan di masjid. Kenapa kok ada kemurahan tadi? Karena perempuan ini hukumnya lain kan. Nanti kalau orang perempuan yang apalagi dia masih zati hai'ah, orangnya masih senang bersolek, perempuannya juga masih rupa apa namanya ya, cewek yang si ayu lah ya. Si ayu. Dan ini mangke nek teng masjid niku mbok mangke khawatir mbok ana kangkang santri sing ningali sih. Jadi sebaiknya dia memang tidak berangkat di masjid, itikafnya di rumah. Ya, di dalam bab itikaf ini ada beberapa hukum. Hukum aslinya adalah sunnah. Hukum aslinya sunnah. Bisa menjadi wajib kalau dinadari. Ya, paham ya? Bisa menjadi wajib kalau dinadari kayak tadi itu. Cuma kalau tadi kan niatnya nazar kan enak, kita tidak terbelenggu dengan nazar. Kenapa? Karena nazarnya selama kita di dalam masjid dan dapat pahala iktikaf wajib. Kemudian makruh, ada hukum makruh, iktikaf itu makruh. Bahwa i'tikaful mar'ah bi'idzni zawjiyah idza kanat min zawatil hay'ah ma'amil fitnah. Makruh ini bagi orang perempuan yang sudah punya suami dan dia dapat izin suaminya mau i'tikaf di masjid, boleh, misal diizini, ya boleh, tak izini. Tapi dia itu masih orangnya sedang bersoleh, masih cantik, dan ya khawatir nanti masih ma'amil fitnah. Aman sebenarnya, aman, nggak ada gangguan, nggak ada apa-apa, ya kayak daerah kita ini aman. Tapi ini makruh kalau orang perempuan yang punya zatil ayah itu, bisa kita artikan ya masih anu lah ya. Kalau cewek itu si ayu si akeh sing ngelirik, nah, si akeh apa sing ngelirik, si khawatir ati ndelok teko apa namanya bangsane santri-santri lanang-lanang sih tingak-tinguk cara weruh ning. Ada yang haram tapi sah, tapi haram. Sah tapi haram. Iktikafnya seorang perempuan dapat izin suaminya, tidak dapat izin suaminya, enggak boleh iktikaf, jangan di masjid. Suaminya enggak mengizini kok dia berangkat, ini hukumnya haram. Atau dapat izin tapi khawatir ada fitnah, ada gangguan di sana. Karena di sekitar masjid itu taruhlah banyak mata-mata sing nginceng, sing ngelirik, mbok mangke nek sing jarak, atau ada yang mengganggu dan lain-lain, namanya ada khawatir fitnah, ini haram. Maka ketika seperti ini ya pendapat Imam Abu Hanafi bisa kita pakai, khusus untuk orang perempuan ini bisa iktikaf di rumah masing-masing.
ada tempat yang dikhususkan dia untuk digunakan sholat, itu tempat boleh dikatakan apa? Iktikaf. Paham ya? Ini sebagai solusi untuk orang perempuan tuh nggak usah repot-repot, iktikaf di rumah boleh. Lajeng diterangkan tentang mriki tentang masalah hadisipun dawuh Kanjeng Nabi, man i'takafa fa wa qanaqatin, ada yang mengatakan fa qanaqatin, man i'takafa fa qanaqatin bakaan nama ataqana samatan. Jadi hadisnya kalau pernah ningali teng masjid Pasuruan niku wonten tulisan teng dhuwur teng caket kubah niku wonten. Man i'takafa fa qanaqatin diteng mereka kaman a'taqona samatan. Diteng Syariah teng cagakipun Masjid Habib Habib Darul Mustafa itu ditulis tulisan man i'takafa wa qanaqatin kaman a'taqona samatan. Artinya barang siapa yang beriktikaf diteng mereka wa qanaqatin kira-kira dalam kadar waktu antara 2 perahan susu unta. 2 perahan susu unta. Jadi ngeten. Biasanya tiang niku lek merah susu unta, diperah susune nggih. Diperah sampai kempes, embun nglebet niku susune, terus dijarne meneh, dijarke, dilepas. Dilepas ta, terus ngembang meneh, anake nyusu. Anake ini nyusu, anake unta ini nyusu nggih. Nyusu. Bar nyusu rambung dilepas terus diperah meneh. Nah, jarak jeda niku paham nggih? Leren niku lho nggih. Jadi jeda waktu antara 2 perahan susu itu loh. Kira-kira nggih mboten dangu. Itu jeda waktu antara 2 perahan susu. Kok siapa orang yang iktikaf kira-kira ukurannya adalah sebagaimana jeda waktu antara 2 perahan. Ini orang Allah kasih pahala seperti pahalanya orang yang memerdekakan hamba sahaya. Kemudian disarai dengan kitab-kitab, ternyata yang daging-daging bukan 2 perahan. Kata-kata fa qanaqat ini mengartikan meskipun toh sebentar. Jadi itu hanya kinayah untuk menunjukkan barang siapa yang iktikaf di dalam masjid tentunya meskipun toh sejenak, meskipun toh sebentar, maka dia seperti orang yang memerdekakan hamba sahaya. Bayangnya enggak? Lewat ini lenggahnya pun pindanane menit. Maka sekali lagi santri-santri diperhatikan betul kesunahan-kesunahan di dalam masjid, di antaranya apa tadi? Masuk langsung pakai kaki apa? Dengan kaki kanan. Berdoa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfirli dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Lagi Allahumma ghfirli dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Lagi Allahumma ghfirli dhunubi. Terus niat iktikaf, nawaitul iktikafa fi hadzal masjidi nadran ma kuntu fihi lillah. Saya berniat beriktikaf nazar di dalam masjid ini selama saya berada di dalam masjid lillahi. Terus kita sholat tahiyatul masjid dalam rangka sholat tahiyatul masjid. Kita masuk sholat tahiyatul masjid sudah dapat pahalanya tahiyat, dapat pahalanya iktikaf dan lain-lain. Maka akan kita gapai beberapa pahala-pahala yang berlipat ganda, terlebih ini ketika bulan Ramadan. Perhatikan betul kan. Nah, itu. Jadi diantaranya tadi dasarnya mani takafa wa qanaqatin wakaan nama ataqona samatan wa fi riwayatin kaman ataqona samatan. Barang siapa yang iktikaf meskipun sebentar, kalau diartikan yang sebenarnya dengan jarak apa tadi? Jeda di antara 2 perahan susu unta, maka orang itu laksana pahalanya adalah memerdekakan hamba sahaya. Kira-kira itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin-mungkin wonten manfaate kita saged nglakoni. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim. Qabbalallahu minna minkum wa taqabbal.